Masya Allah, tabarak. Senang sekali, mudah-mudahan Bunda pertemuan kita pagi ini, setiap langkah Bunda ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, dan siapapun di antara kita yang sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, di antara sikap yang paling penting kita miliki dalam kehidupan kita adalah sikap syukur. Sikap apa? Sikap syukur. Dan Allah sangat mencintai seorang hambanya yang bersyukur. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita, la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika engkau kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Nah, begini Bunda, kadang kita itu kalau bersyukur seringkali bersyukur pada sesuatu yang menyenangkan bagi kita saja. Betul apa enggak? Ya. Kalau dikasih nikmat, kita bersyukur. Itu biasa. Kalau dikasih sesuatu yang membahagiakan kemudian kita bersyukur, itu biasa. Tuh, kan kabelnya apa baliutnya? Kan disakuan ka dia. Lamun diasupkeun ieu ngangkat. Nanti yang nitip endorse marah ke Ahilman ya macam. Jadi ya, kalau kita bersyukur bersyukur pada sesuatu yang membahagiakan, itu biasa. Gitu. Walaupun ini juga sesuatu yang sangat Allah inginkan bagi kita. Ada satu tingkatan di atas syukur yang Allah senangi di antara kita. Apa tingkatannya? Dari syukur nanti berubah jadi syakur. Jadi apa? Ya. Jadi kalau yang pertama syukur, gitu ya, pakai dhamma. Nah, kalau jadi syakur, apa bedanya? Kalau syukur, ya, kita berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Itu syukur. Ya. Makanya tadi di ayatnya syukurtum atau syakartum? La in syukurtum atau la in syakartum? La in syakartum kan? Yang menunjukkan di sana, ya, Allah tuh ingin sampaikan kepada kita, jika kalian bersyukur dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan. Baik itu nikmat, baik itu musibah. Baik sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka nanti kalau kita berterima kasih pada yang menyenangkan, namanya apa? Syukur. Tapi kalau kita bisa berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang mungkin tak menyenangkan bagi kita, namanya apa? Syakur. Ini tingkatannya luar biasa. Dan Allah sampaikan kepada kita, la azidannakum. Jika engkau bisa bersyukur atas semua apa yang Allah berikan kepadamu, baik itu nikmat, baik itu musibah, baik itu yang membahagiakan atau yang menyedihkan, baik yang memudahkan atau menyulitkan, dan engkau tetap katakan bahwa ini semua dari Allah. Allah sayang sama kita, Allah baik sama kita, Allah berikan yang terbaik untuk kita. La azidannakum, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat yang tadinya musibah berbuah jadi nikmat, yang tadinya ujian berubah jadi pelajaran, yang tadinya musibah buah jadi hikmah. Kenapa? Karena kita punya sikap syakur, lagi syukur. Bukan lagi berterima kasih pada yang menyenangkan saja, tapi kita bisa berterima kasih pada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Maka ketika Nabi SAW sholat tahajud, sholat malam, kan kakinya bengkak ya. Sampai kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ya Rasulullah, suamiku malam ini mah gak usah tahajud dulu atuh, karena kakinya sudah apa? Sudah bengkak. Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Aisyah, ya, am akuna abdan syakuro, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya kan? Syakuro, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan sakit,
tetap memberikan yang terbaik untuk Allah. Itu namanya apa? Syakur. Pertanyaan Ahilman, kira-kira bunda-bunda yang ada di sini masuk kategori yang mana? Syukur, syakur, atau tidak dua-duanya? Hah? Syukur, syakur, atau tidak dua-duanya? Nah, punten ya, jangan sampai bersyukur enggak, bersyakur enggak. Ya, kan seringkali Ahilman sampaikan ya, kalau bunda mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna dan luar biasa. Ada nggak yang kurang yang Allah berikan sama kita? Tolong jawab, ada nggak yang Allah kurang ngasih sama kita? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang bukan Allah, tapi yang kurang kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Kan sering disampaikan kalimat ini. Sok diulangi. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Di sini ada orangnya? Ada. Yang mana? Jawab saya. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Nah, maka yuk belajar. Belajar terus bersyukur. Ini kan hari Senin ya. Ahilman suka lihat hari Senin teh banyak yang ngeluh. Macetnya, mana becek. Pokoknya mah banyak yang dilisahkan biasanya. Betul nggak? Suami mungkin mau kerja kalau Senin agak sedikit hektik di rumah, betul nggak? Bunda kan pagi tadi riweuh tuh kira-kira. Hah? Jadi riweuh kadang-kadang kan, yang anak sekolah siapin segala macamnya, betul? Suami can ibu-ibu juga nyiapin. Kan lamun kajian Ahilman mah tuh nyiapkeun wardrobe dan menikah sapeting-peting. Siapkeun. Allahu Akbar walillah. Maka bunda yuk belajar ya, belajar. Mudah-mudahan terus bersyukur sama Allah terus. Makanya ada satu doa itu bunda, yang bunda harus coba amalkan ya. Doanya amalkan ba'da sholat atau selesai sholat atau di akhir sholat. Ini doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Bunda tahu pasti doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Barang siapa yang baca doa ini, maka Allah akan bimbing dia untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Itu doanya. Coba Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku padamu. Nah, ada kalimat apa? Ada kalimat syukur kan di sana kan? Iya kan? Karena syukur itu pasti berkaitan dengan zikir. Orang makin ingat Allah, makin banyak syukurnya. Orang kurang ingat Allah, pasti kurang syukurnya.
Kalau bahasa gampangnya, kalau orang yang kurang bersyukur berarti dia lupa sama Allah. Maka dalam satu ayat di Quran disebutkan kan, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kan gitu ya. Kalimat zikir disambungkan dengan kalimat syukur. Fazkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, janganlah engkau kufur. Perhatikan kalimatnya. Apakah di situ Allah sebutkan nikmat? Kan tidak. Betul? Washkuruli, berterima kasihlah kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan berikan kebaikan kepada kamu sekalian. Bagaimana cara bersyukur terbaik? Lihat ujung doanya. Wa husni ibadatika. Jadi cara bersyukur terbaik itu bunda, cara bersyukur terbaik itu adalah saat kita menggunakan semua keadaan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa makin dekat dengan Allah. Itu. Bunda dikasih harta. Bagaimana cara bersyukur dengan harta terbaik? Bagaimana caranya? Infak sedekah. Bunda dikasih ilmu. Bagaimana cara bersyukur dengan ilmu? Amalkan ilmu itu. Manfaatkan ilmu itu. Bunda punya keluarga, punya pasangan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan pasangan keluarga kita? Gimana caranya? Jadikan kebersamaan kita di rumah tangga kita menjadikan kita makin dekat dengan Allah gitu. Jadi bersyukur terbaik itu saat kita menggunakan semua apa yang Allah berikan untuk bisa makin dekat dengan Allah. Nah, kalau tidak, namanya istidraj. Jadi kalau bunda punya sesuatu yang seakan-akan membahagiakan, tapi tidak menjadikan bunda makin dekat dengan Allah, laisa ni'mah bal istidraj. Itu bukan nikmat, itu apa namanya? Istidraj. Istidraj itu kan dari kata daraja ya. Seakan-akan ditinggikan derajatnya, padahal dia sedang dijatuhkan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka hati-hati. Makanya gini bunda ya, makin tinggi derajat seseorang itu tak diukur dengan seberapa megah, mahal, banyaknya dunia yang dia miliki, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian, yang paling apa? Yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Maka jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan pujian, jangan terlena dengan pujian, jangan terlalu sakit hati karena cacian. Ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Catat status hari Senin itu. Dan jangan minta diulangi lagi nya, sok poho akhir. Gitu. Jadi ya, yuk belajar ya. Belajar memulai hari dengan kalimat alhamdulillah. Allah senang betul bunda. Kalau bunda bangun di pagi hari dan memulai hari bunda dengan kegelisahan, berarti bunda nggak yakin sama Allah itu. Betul apa enggak? Apa sebenarnya yang kita gelisahkan dalam hidup? Tak harus kita gelisahkan. Kan tidak sedikit ya di antara kita yang gelisah teh gara-gara urusan dunia kebanyakan sih. Betul enggak? Bunda, rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat hari Selasa statusnya tah. Jadi santai aja, santai. Jamin. Setuju apa enggak? Setuju. Yang belum dijamin apa? Ulangi. Rizki sudah dijamin. Yang belum dijamin apanya? Yang belum dijamin keberkahan rizkinya. Yang belum dijamin rizkina jadi amal soleh atau hente. Yang belum dijamin dari rizki itu jadi tambah kita syukur atau tidak. Itu yang belum dijamin. Kalau rizkinya mah udah dijamin. Bahkan kata Nabi apa?
Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah diwafatkan sampai sempurna rizkinya. Betul? Fala tastabti'ur rizqa, maka jangan pernah merasa rizkimu nggak ada, jangan. Kenapa? Karena kalau sampai detik ini, sampai saat ini, sampai hari ini bunda masih hidup, maka tolong catat baik-baik. Berarti masih ada jatah rizki yang Allah berikan kepada kita. Bilang sama suami kita, ayah jangan takut, jatah rizki nak masih kena ayah. Heengan bapak gawe ulah cicing wae gitu. Bener. Kan kadang-kadang ada yang begitu ya, kerja nggak mau, usaha nggak mau, bisnis nggak mau, malamnya tidur, bangun tidur bikin status akan indah pada waktunya. Datu nyambung atuh. Usaha nggak mau, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, silaturahmi nggak mau, malamnya tidur, bangun tidur bikin apa? Status. Apa statusnya? Akan indah pada mikir atuh. Udah mual bisa gitu tiba-tiba datang. Betul apa betul? Sama, kan bunda juga sama sekarang kan, akan indah surga pada waktunya. Kita ngaji kita sholat nggak mau, baca Quran juga enggak, kan susah. Betul apa enggak? Ya, bismillah. Bunda hari ini datang ke sini karena kita ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul? Ya. Nah, ahilman, dan kita tak apalnya bunda. Yang namanya usia makan masya Allahnya. 1 minggu lalu adinda saya Ustadz Ammar Azikro ya, masih 20 tahun usianya, masya Allah. Allah panggil usianya. Dan alhamdulillah qadarullah, beliau adalah orang yang baik ya. Selama hidupnya banyak menebar kebahagiaan bagi orang lain. Kalau ahilman suka mikir gini bunda, ya Allah, kalau saya wafat sekarang kira-kira bekal saya apa gitu. Makanya bunda nih kalau lagi down, kalau lagi futur ya, lagi nggak semangat, ingat-ingat kalau kita bakal pulang menuju Allah gitu. Jadi kalau bunda lagi malas, lagi futur, langsung ingetin lagi, ya Allah, hamba harus siap, harus siap, harus siap. Jalan terus. Kan yang namanya wafat nggak ada yang tahu kan, betul nggak? Bisa jadi bunda duluan, Ustadz Hilman belakangan. Ya. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, bunda duluan. Iya. Cuman kan yang namanya wafat mah pasti semua juga akan mati, betul apa enggak? Iya. Orang kaya, orang miskin, yang di belakang, yang di depan, wafat gitu kan, mati. Jadi semua pasti akan wafat. Dah pokoknya mah sok siapin bekalnya yang banyak ya, saling nasihat dalam kebaikan. Dan ini bunda ya, kalau sampai detik ini bunda masih dilembutkan hatinya oleh Allah untuk menerima nasihat, maka bunda masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau sampai saat ini ahilman, kok bunda tuh pengen ya dapat nasihat, kemudian nerima nasihat itu, maka bunda masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah. Itu yang menyampaikan langsung Nabi dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan kepada dia apa? Kemampuan untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau Senin pagi dengan segala bentuk kesibukannya, dengan segala bentuk kegiatannya, kemudian bunda datang ke sini, maka bunda masih diinginkan menjadi apa? Orang baik. Orang baik. Hatta punten mohon maaf ya, hatta boleh jadi di antara bunda dulunya pernah punya masa kelam yang luar biasa. Betul? Pernah ada yang tenggelam dalam kesalahan, dalam maksiat, ya kan? Ini kan dari wajahnya hampir sama semua ya. Kelihatannya wajah-wajah banyak dosa kelihatannya Maya. Jangan tersinggung dah, ini mah kenyataan, betul apa enggak? Yang bicara lebih banyak dosanya, benar ya. Jangan tersinggung. Tapi ingat ya, setiap orang punya masa lalu,
tapi setiap orang juga punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Cat. Status hari apa tadi? Gitu. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Filosofi kaca mobil. Kaca mobil bagian depan kenapa lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Kenapa? Karena tidi tuna geus kitu, Ustaz. Ini liur ngejawab teh kunaonnya. Jawabannya simple, ini mah filosofinya aja ya. Kaca spion bagian samping untuk lihat kemana? Ke belakang. Dan itu kecil saja. Kaca bagian depan buat lihat kemana? Ke depan. Dan itu besar. Boleh jadi apa yang Allah siapkan di depan lebih besar daripada apa yang sudah terjadi di belakang. Hari Kamis. Filosofi kaca mobil. Bunda tanya heula, jadi statusnya tuh tanya heula, kenapa spion bagian samping lebih kecil daripada kaca bagian depan? Biarin dulu, jangan dijawab. Biar ada yang komen di bawah. Kalau nggak ada yang komen, hapus deh. Berarti itu dianggap. Allahu Akbar. Udah ya, itu motivasi di awal, biar kita punya semangat yang sama. Saling doain Bunda ya. Siap? Saling doain ya. Doain Ahilman ya. Ahilman juga doain Bunda. Kita janji bersama ya. Janji bersama. Kita pernah bertemu di dunia, nanti ngumpul lagi di surga insyaallah. Kalau Bunda nanti tidak menemukan Ahilman, tidak menemukan teman-teman yang ngaji di sini misalnya, di antara Bunda insya Allah ditakdirkan masuk surga nanti insya Allah ya. Kalau Bunda tidak menemukan mana, tolong sampaikan kepada Allah. Kalau kita pernah ngaji bareng, pernah bersahabat bareng, pernah ngumpul bareng. Kalau tidak menemukan itu, maka panggil namanya. Apa kata Nabi? Maka nanti orang itu akan menyambut tangan temannya itu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting banget ya, kalau Bunda sudah punya teman yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sok lihat kiri kanannya. Taeta. Pegang erat-erat. Nah, Ahilman suruh lihat kiri kanan, karena Bunda mah lamun ngaji pasti jeung nu kenal di gigireun teh. Jeung sageng-gengna eta teh geus apal. Enggak apa-apa. Ya, Bunda kan punya geng ngaji gitunya. Geng arisan, geng senam zumba, bae tenan. Iya. Ya, belok seetik luruskeun deui. Ya, Bunda bismillah. Hari ini kita akan bicara tentang istri pembawa rezeki untuk suami. Istri. Saya mau tanya, jadi istri itu susah atau mudah? Bunda, gini deh sebelum kesana ya. Pertama gini, Bunda itu harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi kadinya pabaliut ieu teh. Astagfirullahaladzim. Keur masalah kompak deui. Tarik di jawabanana. Ih, jadi merinding. Ya Allah. Allahu Akbar. Kan tadi Ahilman bilang Bunda teh harus bersyukur jadi perempuan. Kenapa? Karena perempuan makhluk Tuhan yang paling istimewa, paling mulia. Nah jadi inget kadinya ieu teh kunaon. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim.
Ya, mulia, istimewa, luar biasa. Bahkan ya, mohon maaf punten, saking istimewanya perempuan, Allah ya turunkan satu surat yang bicara tentang perempuan. Apa nama suratnya? An-Nisa. An-Nisa. Bahkan kalau kita mau bicara sejarah, banyak dalam peradaban Islam itu berangkat dari perempuan. Manusia pertama ya, salah satunya ya, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah seorang perempuan. Siapa namanya? Khadijah binti Khalid. Ya kan? Khadijah binti Khuwailid. Manusia pertama yang tinggal di Masjidil Haram adalah perempuan. Siapa? Siti Hajar. Iya. Manusia pertama yang syahid di jalan Allah adalah seorang perempuan. Siapa? Hah? Siapa? Ibunya Amr bin Yasir. Siapa namanya, lupa saya tuh. Cari. Sumayyah. Sumayyah ibunya Amr bin Yasir. Manusia pertama yang syahid karena mempertahankan keimanannya ketika itu. Betul? Maka wajar ada satu hadis yang Nabi sebutkan tentang 4 perempuan yang dijanjikan masuk surga. Ya. Dan 4 perempuan ini Bunda bisa menjadi portofolio yang Bunda dapatkan dari peran kita sebagai perempuan. Oke, yang pertama ada perempuan yang dijanjikan masuk surga karena punya suami yang soleh, kemudian membersamai gerakan dan kemudian perjuangan dakwah suami yang soleh itu. Siapa nama perempuan itu? Khadijah. Khadijah kuat sabar karena punya suami seperti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada seorang perempuan yang sabar karena mendampingi seorang suami yang kurang soleh atau yang tidak soleh. Siapa namanya? Asiyah binti Muzahim. Istrinya siapa? Firaun. Dijanjikan masuk surga. Makanya Bunda di sini kalau punya pasangan yang kurang soleh, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena saya yakin Bunda suaminya nggak kayak Firaun, saya yakin. Paling mendekati lah sedikit. Ustaz bilang, Ustaz enggak lah katanya. Iya. Jadi ini motivasi. Bunda kan kadang-kadang ada bahasa gini. Ustaz, Bunda mah udah hopeless asup surga. Emang kenapa? Atau gimana Bunda bisa masuk surga? Suami saya aja nggak soleh. Jangan bilang begitu. Karena Asiyah pun punya suami seperti Firaun, ketika dia sabar mendampinginya, Allah berikan apa? Surga bagi dirinya. Ada seorang perempuan yang punten mohon maaf single parent. Sendiri tapi mampu menjaga kesucian dan kehormatannya. Dijanjikan masuk surga. Siapa namanya? Maryam binti Imran. Ya. Seorang perempuan tangguh luar biasa yang pandai menjaga kesuciannya. Ya. Maryamnya solehah, ayahnya soleh Imran, putranya soleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ada seorang perempuan ketika dia menjadi seorang anak perempuan yang taat kepada orang tuanya, dijanjikan masuk surga. Siapa namanya? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya perempuan itu Bunda, ini kalau Ustaz kalau kita bikin ya, kalau kita bikin diagramnya kira-kira begini. Ya. Nih. Saat jadi seorang anak ya, terhadap orang tuanya bisa menjadikan surga bagi dirinya. Saat dia menikah jadi seorang istri, kemudian dia baik dalam menjalankan profesi sebagai istrinya atau kedudukan sebagai istrinya, maka berpotensi surga bagi dirinya. Saat dia nanti mengandung, melahirkan, punya seorang anak, maka dia menjadi seorang ibu. Kita tahu surga diletakkan di mana? Di telapak kaki ibu. Maka saat menjadi seorang ibu berpotensi masuk surga.
Bahkan mohon maaf, saat dilahirkan menjadi seorang perempuan pun, ketika dia menjadi perempuan yang salehah, maka secara pribadi dia pun juga bisa dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi perempuan itu nikmat atau tidak? Mulia atau tidak? Istimewa atau tidak? Istimewa. Bahkan disebutkan dalam keterangan, perempuan itu mudah masuk surganya. Apa? Mudah masuk surganya. Apa kata Nabi? Simple aja. Barang siapa seorang perempuan yang apa? Sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatan dan kesuciannya dan taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Bunda tinggal milih. Ustadz, gimana kalau aku belum punya suami? Bolehkah taat sama suami orang lain? Pertanyaan teh macam-macam we. Jangan ada layangan putus ya. Naon sih ya teh? Nah, jadi ya punten. Jadi perempuan itu luar biasa Bunda yang dirahmati Allah. Maka ya, nah sekarang Ustadz, kalau kita kaitkan dalam rumah tangga, bagaimana istri bisa memberikan pengaruh baik bagi suaminya, termasuk membawa rizki bagi suaminya. Coba dibuka suratnya, ayatnya yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu di awalnya. Surat apa ya? Surat An-Nisa ayat berapa? Coba ayat berapa? Yang benar dikasih hadiah umroh gratis brosurnya. Sok, jadi ar-rijalu qawwamuna tuh An-Nisa ayat berapa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayat 34. Kan itu sering dibahas atunya. Ngahulang we itu. Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 34. Baik, perhatikan Bunda ya. Kita bahas sedikit demi sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Poin pertama. Di rumah tangga itu ya, yang harus Bunda yakini dan Bunda pahami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam hal ini berarti suami kita adalah pemimpin di rumah tangga kita. Itu yang harus Bunda terima ya. Dan jangan kemudian membantah keadaan itu. Oke, kenapa? Karena seorang laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah gitu ya, dibanding yang lainnya. Sehingga kemudian kepada dirinya diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Oke, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin. Sekarang pertanyaannya, pemimpin yang baik itu apakah dia berjalan sendirian atau disupport oleh orang-orang yang bersama dengan dirinya? Oke, jelas? Tidak ada yang namanya pemimpin sendirian. Yang namanya pemimpin itu memang satu orang, tapi kekuatannya dihimpun oleh beberapa orang yang berada dengan dirinya. Termasuk dengan partnernya, sahabatnya, siapapun yang bersama dengan dirinya. Maka langsung disebutkan, siapakah partner terbaik bagi laki-laki yang bisa menjadi qawwam itu? Itu gitu bahasanya. Jadi bagaimana keadaan seorang laki-laki yang bisa menjadi qawwam, menjadi pemimpin itu? Oke, secara pribadi individu dia punya kemampuan, iya. Tapi jangan diremehkan, jangan dikecilkan. Karena di balik laki-laki yang hebat itu, lanjutkan ayatnya. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi
bima hafidullah. Perhatikan. Di balik laki-laki yang hebat, di sampingnya selalu ada perempuan yang hebat. Jelas? Siapa di antara perempuan itu? Siapa di antara perempuan itu? Bukan hanya istri. Bunda pernah dengar nggak hadis ini? Ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Pernah dengar ya? Pernah nggak dengar itu? Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang soleha. Oke, sekarang saya tanya, yang namanya perempuan dalam kehidupan kita itu setidaknya ya ada tiga bagian. Ke atas namanya siapa? Ibu. Jadi kalau ada orang nih, taruhlah laki-laki nih, dia akan hebat ketika dia disupport oleh perempuan-perempuan hebat bersama dengan dirinya. Bagian atasnya ada ibu, bagian sampingnya ada istri, bagian ke bawahnya ada anak perempuan. Boleh jadi yang keempat di sini saudari perempuan, kakak atau adik perempuan. Maka nih, kalau kita hidup di dunia dan kita akan mendapatkan perhiasan dalam kehidupan dunia ketika kapan? Ketika kita punya ibu yang soleha, punya istri yang soleha, punya anak perempuan yang soleha, punya saudari perempuan yang soleha. Ini bagi ustaz sebagai laki-laki. Begitupun juga dengan bunda. Kalau bunda sekarang punya seorang suami, nih, bunda punya seorang suami, maka kalau suami kita ingin ditingkatkan jadi qawam dalam hidupnya, maka hadirkan kesalehan dari orang-orang perempuan yang berada dengan dirinya. Misal, bunda kalau punya anak laki-laki, jadilah ibu yang soleha. Bunda kalau punya suami dan suaminya laki-laki pasti punya suami, maka bunda jadilah istri yang soleha. Kalau seorang ayah punya anak perempuan, maka anak perempuan jadilah anak perempuan yang soleha. Dan begitu seterusnya. Paham kira-kira? Jadi yang namanya laki-laki itu akan jadi hebat, akan jadi mulia, akan ditinggikan bagaimana kedudukannya, tergantung bagaimana peran perempuan yang bersama dengan dirinya. Termasuk istri. Suami yang paling baik dalam rumah tangganya siapa? Suami yang paling baik kepada pasangannya. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian wahai suami yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi SAW. Nabi menggambarkan kepada kita seorang suami untuk baik kepada istri kita. Nah sekarang berarti berkebalikannya. Kalau bunda tahu dan paham, ternyata seorang suami itu kebaikannya, kebahagiaannya, kemuliaannya juga didukung oleh istrinya, maka mulai hari ini azamkan di hati bunda untuk menjadi istri yang apa? Istri yang salehah. Maka disebutkan dalam ayat ini, siapakah perempuan yang keren itu Ustaz, yang hebat itu, yang bisa membentuk laki-laki jadi qawam itu? Fassolihatu, perempuan yang soleha. Sekarang saya mau tanya, indikator perempuan soleha itu apa? Soleha. Apa? Hah? Apa? Oke, satu. Taat kepada Allah. Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadi kalau bunda ingin masuk kategori seorang istri yang solehah, maka bunda punya komitmen untuk mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan kita.
Satu. Yang kedua, apalagi kira-kira? Soleha itu apa? Ketika kapan? Ini belum masuk ke sana nih. Ini secara pribadi apa dulu kira-kira? Oke. Berarti bunda adalah orang-orang yang punya amal kebaikan. Ibadahnya diperbanyak dalam setiap amal kebaikan kita. Dan termasuk perempuan soleha itu perempuan yang memiliki keindahan dalam akhlaknya. Akhlak yang indah. Nah ini. Berarti begini pertanyaannya. Yang namanya istri soleha itu datang tiba-tiba atau dibentuk sejak dini kira-kira? Kan gak kemudian dia nikah langsung soleha, enggak. Tapi berangkat dari sebuah pembelajaran tarbiyah yang begitu kuat, bahkan sebelum dia jadi seorang istri. Betul apa enggak? Makanya nanti nih ya, kalau bunda punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki kita hendak mencari calon istrinya, gitu ya. Maka itu kewajiban kita untuk kalau bisa memilihkan, mencarikan. Bukan hanya yang dia sukai secara parasnya, tapi juga seorang perempuan yang baik secara ketaatannya kepada Allah, yang bisa mengantarkan rumah tangga yang baik bagi suaminya. Makanya kadang-kadang ya, yang namanya rumah tangga itu bukan saing, rumah tangga itu saling. Catat hari Jumat statusnya itu. Rumah tangga itu bukan saing, rumah tangga itu saling. Gitu. Saling apa Ustadz? Saling menutupi, saling menyempurnakan, saling menyayangi, saling menguatkan. Bahkan mohon maaf ya, kalau ternyata kita diberikan kemampuan lebih terhadap ilmu agama dibanding suami kita, maka kita jangan sungkan untuk memberikan yang terbaik bagi suami kita. Tapi tentu dengan pengajaran yang baik. Ya kan? Misalnya bunda sering ngaji, suami kita mungkin waktunya tidak ada. Secara ilmu mungkin bunda punya kemampuan lebih dibanding suami bunda. Maka bunda boleh sampaikan kebaikan itu kepada suami bunda. Tapi dengan bahasa yang enak. Ima kadang-kadang balik ngaji ngerasa pinter. Ditanya sama suaminya, bunda tadi dari mana? Ngaji. Apa bahasannya? Mual ngerti bapak malah nges. Kadang-kadang sok itu kita teh. Itu kurang tepat. Jadi kalau bunda nih sekarang punya dapat ilmu, misalnya pagi ini dicatat ilmunya, di-share ke suami. Karena ini jadi kebaikan bagi kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Tuh. Yang namanya dakwah itu pasti ada tantangannya. Pasti ada ujiannya. Kalau nggak ada tantangan namanya taman kanak-kanak. Iya. Yang namanya dakwah, ada ujian dan segala macam, ini wajar. Ini soleha pertama. Nah ternyata disebutkan lagi di kalimat selanjutnya, qanitatun, yang taat. Nih, ini kuncinya nih. Qanitat. Taat kepada siapa? Taat kepada suaminya. Kenapa kita taat kepada suami? Apa jawabannya? Kenapa kita harus taat kepada suami? Jawabannya karena perintah siapa? Perintah Allah. Karena perintah Allah. Jadi kalau bunda ini ya taat patuh kepada suami gara-gara apa? Karena ini tahu perintah Allah. Jadi kalau bunda menjalankan semuanya karena Allah, maka apapun yang terjadi nanti di rumah tangga, ya jalan aja gitu. Kenapa? Karena bunda tahu ini perintah Allah. Coba saya mau tanya, tugas nyuci itu suami atau istri? Suami. Setuju? Masak tugas siapa? Suami. Nganterin anak sekolah? Suami. Ngepel? Suami. Nyuci piring? Setuju? Oke. Tugas bunda apa? Tugas bunda taat patuh kepada. Jadi kalau suami nyuruh masak,
Betul nggak? Kalau suami nyuruh ngepel, kenapa? Karena tugas kita hanya apa? Hanya taat kepada suami. Maka jangan salah paham nih, Ustadz. Jadi istri itu berat, nyuci, ngepel, masak. Enggak. Tugas istri cuma satu, apa coba? Taat patuh kepada. Udah itu. Enggak ada yang lain. Oh, Ustadz, berarti kalau suami nggak nyuruh ngepel, nggak usah ngepel. Nggak usah. Nggak disuruh. Cuman suami nggak nyuruh. Tapi pertanyaannya, menyenangkan suami pahala atau bukan? Menyenangkan suami mengundang ridhonya Allah atau tidak? Mengundang ridhonya Allah. Jadi kalau rumah kita bersih, gara-gara bunda ngepel, suami bahagia, pahala atau bukan? Jelas? Bunda berpenampilan cantik depan suami, wajib atau enggak? Ngejawabnya nggak huluk, wajib enggak. Oke, bunda berpenampilan menarik, cantik. Ingat ya, cantik itu bukan bicara fisik ya, betul? Cantik itu sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat lah. Kan ada orang yang biasa aja tapi ngangenin, ada. Kayak Ahilman gitunya. Itu ganteng sih kan, enak aja dilihat gitunya, gitu aja. Sama kayak bunda yang di sininya, itu cantik memang. Jadi nih, bunda berpenampilan cantik depan suami. Bunda tahu suami senang dengan itu. Dan Allah nyiapin pahala bagi siapa? Seorang perempuan yang bisa menampilkan kebahagiaan bagi suaminya. Jadi kalau bunda berpenampilan cantik, boleh apa enggak? Boleh. Tapi suami juga harus nyadar diri. Cantik teh enggak gratis, keles. Kan gitu bahasa gampang nama. Ya kan? Balikin keterangannya. Seorang suami yang sayang sama istrinya, pahala atau bukan? Jadi sebenarnya satu sama lain saling menguatkan gitu loh. Kalau Anda ya, kan gitu ya. Kalau ayah pengen bunda punya wajah cantik, badannya juga. Jadi kalau ayah pengen kayak begitu, maka ayah juga harus perhatian kepada apa yang aku miliki, kan gitu. Jadi saling, bukan saing gitu. Nah, saya ingin tekankan ini kepada bunda. Kalau bunda tidak mendapatkan apresiasi, penghargaan dari suami atas ketaatan kita kepada suami, jangan putus asa. Jangan jadi marah, jangan jadi ngambek. Kenapa? Karena yang kita kejar apa? Penilaian dari siapa? Allah. Ada di antara kita yang orientasinya karena suaminya, salah itu. Bunda melayani, bunda taat patuh, bunda memberikan yang terbaik, bunda berpenampilan cantik, bunda masak yang enak. Karena bunda tahu ini bagian ketaatan kepada Allah. Jadi nggak akan kesal sama suami. Lamun nyusuh, ya nyusuh. Bunda, makin banyak cucian kita, berarti makin besar apa? Lain, makin besar anak kita. Berarti makin besar pahala, ya Allah. Jangan ngambek karena Allah titipkan itu kepada bunda. Ini maksud saya. Qanitatun, ya. Dia taat patuh kepada suaminya, hafidhatun, dan dia bisa menjaga tuh. Salihah, qanitat, hafidhat. Nih. Jadi perempuan yang bisa membentuk seorang laki-laki menjadi qawwam, rumah tangganya jadi baik. Istri itu harus minimal punya 3 kategori ini. 1 apa tadi? Salihah. 2 qanitat. 3 hafidhah. Apa maksudnya? Pandai menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga apapun yang Allah berikan kepadanya. Makanya, yang namanya suami istri itu
Tidak bisa berjalan sendirian. Itu keduanya pasti memberikan satu sama lain. Tidak ada bahasa, mama, kalau mama nggak nikah sama ayah, mama teh nggak akan kayak begini. Mama teh masih di kolong jembatan. Ngerasa suami enggak. Ibu juga jangan begitu. Pak, bapak teh kalau nggak nikah sama mama, nggak ada yang mau sama papa. Mama ge dulu mau teh teuing kunaon mama teh bala. Mungkin mata mama sedikit buta dulu teh. Jangan. Nggak ada bahasa begitu, nggak ada. Saling menjaga, saling menguatkan. Kita adalah pakaian untuk pasangan kita. Apa yang ada di kita itu adalah apa yang nampak di pasangan kita. Dan apa yang nampak di pasangan kita, maka itu pun yang jadi milik kita. Makanya tolong catat ya, ini penting sekali nih ya. Cinta terbaik itu, status ini mah. Mana ya? Bagus ini bener. Bunda baca postingan terakhir Instagram Ahilman itu. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap saat mendaki. Jadi bukan udah di atas baru kemudian kita ngerasa mau di sana, enggak, tapi dari awal. Dan yang kedua, cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihanmu, bukan. Tapi cinta terbaik adalah dia yang bisa bertahan walaupun melihat kekurangan dalam dirimu. Catat. Status hari Sabtu. Jangan diulangi lagi. Poho deui nya. Salihah, qanitat, hafizah. Nah, kalau kita kumpulkan nih, kumpulkan dalam kategori yang tadi, Ustadz, berarti ciri istri pembawa rizki bagi suami itu yang seperti apa? Berarti jawabannya ini. Yang salehah, yang qanitat, yang taat patuh kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan hafizah yang mampu menjaga. Apa yang dia jaga? Dia jaga kehormatan dirinya, jaga kehormatan suaminya. Maka nanti kalau dalam prakteknya, satu, istri yang bisa membawa rezeki bagi suami adalah istri yang taat kepada Allah, solehah dia. Saling menguatkan suaminya dalam konteks beribadah kepada Allah. Ini kuncinya. Punten ya, punten. Kalau suami kita misal tidak punya waktu untuk sholat tahajud karena kesibukan dan lain segala macamnya, maka Bunda hadirkan sholat tahajud untuk menutupi kekurangan suami kita. Jelas? Kalau suami kita pagi hari dia bekerja sehingga tak punya waktu sholat duha, maka Bunda di rumah sambil Bunda menjalankan aktivitas yang lain, Bunda tingkatkan ibadah Bunda kepada Allah. Apa salah satunya? Hadirkan sholat duha itu. Ya, syukur-syukur kalau suaminya bisa sama dengan kita gitu loh. Suami kita di kantor sholat duha, kita di rumah sholat duha. Syukur-syukur kalau begitu. Tapi kalau enggak, Bunda ingat ya, rumah tangga yang baik itu bukan menuntut tapi menuntun. Catat. Hari Minggu itu statusnya. Bukan menuntut tapi menuntun. Jangan bilang, jangan gini, jangan tuntut aku untuk sama seperti maumu, tapi tuntun aku untuk sama seperti apa yang Allah mau terhadap diriku. Jangan minta diulangi lagi ya. Jangan tuntut aku. Pentium 2 memangnya. Pelan-pelan. Jangan tuntut aku untuk sama seperti apa yang kamu mau. Tapi tuntun aku untuk sama seperti yang Allah mau. Makanya gini Bunda, jangan hanya mengajarkan pasangan kita
untuk mencintai kita, jangan. Tapi ajarkan pasangan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau yang ditanamkan di hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mungkin menyakiti perasaanmu. Karena Allah membenci seseorang yang menyakiti perasaan orang lain, apalagi istrinya. Maka bunda, yuk, yang pertama, kalau bunda ingin menjadi pembawa rizki bagi suami, taat kepada Allah dalam kesalehan bunda setiap saat. Kalau suami kita nggak pernah tahajud, ayo bunda bangun sepertiga malam, dirikan salat tahajud. Kalau suami kita nggak pernah taklim, nggak pernah baca Quran, karena mungkin waktu dan segala macamnya, udah. Kekurangan dia, biar jadi hisab dia di hadapan Allah. Tapi bunda sebagai seorang istri, tetap menghadirkan kebaikan kepada suami kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, seorang istri yang bisa menjadi pembawa rezeki bagi suami adalah istri yang senantiasa mendoakan suaminya. Yang pertama, yang menguatkan ibadah dalam rumah tangganya. Yang kedua, yang senantiasa mendoakan suaminya. Bunda sayang, jangan sungkan-sungkan mendoakan yang baik bagi suami kita. Kenapa? Karena doa istri itu salah satu doa yang mustajab. Doa yang insya Allah Allah kabulkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada ridhonya suami bagi kita kan. Pernah Ahilman sampaikan, Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia pada 3 bagian atau 3 orang. Pertama, ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Yang kedua, ridhonya istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Yang ketiga, ridhonya seorang murid tergantung ridhonya seorang guru. Itu tuh dititipkan di situ. Nah bunda, ada ridho bunda di siapa? Di suami. Jadi kalau bunda mendoakan suami, berarti bunda mengharapkan apa? Ridhonya suami. Walaupun mungkin bonus aja, kayak rizki lancar, harta dibanyakin, itu bonus. Yang paling penting apa? Ridhonya suami. Makanya bunda nih ya, jangan nuntut macam-macam sama suami. Karunya suami teh. Ustadz, apa sedihnya? Coba bunda catat ya. Saat seorang suami mengatakan saya terima nikah dan kawinnya. Ini suka Ahilman sampaikan kalau Ahilman nasihat pernikahan dalam sebuah di pernikahan ya. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan saya terima nikah dan kawinnya, ya, Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai gitu ya. Apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya. Dan saya siap menanggung keburukan yang ada di istri saya. Jadi berat. Jadi suami teh karunya. Serius. Coba menerima kebaikan, menanggung keburukan. Makanya, tapi kan Ustadz gimana kalau seorang suami udah ngajarin tapi istrinya nggak mau? Itu lain cerita. Makanya nafkah itu ada 2 kan bun? Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir yang terlihat, nafkah batin yang terasa. Kita lebih sibuk pada yang terlihat tapi tidak sibuk dengan yang terasa. Apa diantaranya? Ngebimbing suaminya, istrinya jadi soleha, bimbing ibadahnya, itu kan berat. Nafkah lahir bisa dicari, betul apa enggak? Nafkah batin itu yang harus dipastikan dalam rumah tangga kita. Makanya, jadi coba pertanyaan saya tuh, sebenarnya yang harus banyak ilmu pas nikah itu suami atau istri? Suami. Tapi sekarang banyaknya kalau yang ikut pranikah itu seminar banyaknya perempuan. Suaminya nggak ada, tingkah mana? Padahal jadi suami itu luar biasa. Sedih. Belum lagi dia bertanggung jawab dengan dirinya. Belum lagi dia bertanggung jawab dengan dirinya. Dia pun akan bertanggung jawab dengan apa yang ada di istrinya. Makanya bunda, jangan banyak nuntut sama suami. Catat. Nggak mau nggak berpihak sama kita ini macam. Bunda cukup minta 1 aja. Apa permintaannya?
sayang, kamu ridho kan aku jadi istrimu. Itu yang paling penting. Bunda dapat rumah, dapat mobil, dapat apapun, tapi suami nggak ridho, untuk apa? Jadi cobanya nanti malam bunda nanya sama suami, ayah, ari ayah teh nikah sama aku teh ridho apa enggak? Da aku mah lihat ayah teh kayak kasiksa kieu nikah sama aku. Tanya ulah bunda, jangan ngerasa. Kan puntennya yang suka ngerasa terzolimi laki-laki atau perempuan? Ya kan sampai ada sinetron kan, istri yang apa, hati yang tersakiti, ya kan? Catatan hati seorang. Padahal boleh jadi yang tersakiti siapa? Suami. Coba lihat, engke malam bunda, coba bunda lihat suami lagi tidur, lihat wajahnya. Lihat. Ya Allah. Lihat bunda. Bunda lihat suami lagi tidur, bunda mikir gini, ya Allah, ada ya laki-laki yang mau berkorban untuk saya ya Allah. Coba bunda logikanya, dia kerja capek, uangnya dikasih kita, itu nyambungnya. Tapi dia mau mengorbankan itu untuk bunda. Coba bunda lihat itu, lihat. Lihat suami lagi tidur, ya Allah, lihat. Suami bunda setelah nikah sama bunda gimana perubahannya? Ke arah yang positif atau negatif? Lihat raut wajahnya. Lebih seger atau lebih rungsing? Lihat. Kalau lebih rungsing. Kalau ya Allah. Padahal suami aku dulu teh meni bersih ya Allah. Ayeuna meni kieu ya. Jangan-jangan kita penyebabnya bun. Betul apa enggak? Jangan-jangan kita. Ustadz pernah gini, bunda jangan pede dulu ya. Jangan pede, jangan bangga kalau suami nyimpen foto bunda di dompetnya. Jangan bangga, jangan GR, jangan pede. Kenapa? Boleh jadi foto bunda teh disimpan di dompet agar suami teh ketika ada masalah di kantor, dia lihat foto bunda, dia lebih tenang. Karena masalah kantor nggak ada apa-apanya. Dibanding masalah saya dengan foto istri saya. Serius. Jadi kalau di kantornya ada masalah, langsung buka dompet, set. Foto siapa? Foto istrinya. Oke, di kantor ada masalah, biasa aja. Karena masalah yang paling berat untukku adalah ini. Jadi jangan kepedean dulu, jangan ngerasa, Ustadz, suami aku mah love banget sama aku teh. Emang kenapa? Di handphone, wallpapernya tuh foto aku. Di hati saya. Makanya Ustadz di handphone wallpapernya foto istri. Untuk apa? Tidak ada masalah yang paling besar untukku kecuali ini masalahnya. Gitu. Jadi kan Ustadz pernah nih ngisi training bunda ya. Ustadz punya materi judulnya problem management, pengelolaan masalah. Jadi di sore hari itu kita bilang gini, Bapak besok tolong bawa masalah yang paling besar dalam hidup Bapak. Besok pagi kaget, di ruangan banyak ibu-ibu. Saya bilang tuh ini kok selalu ibu-ibu gitu ya. Oh ibu-ibu banyak gitu kan. Nah, terus saya tanya gitu, punten kenapa jadi banyak ibu-ibu katanya. Terus kata peserta, kan kata Ustadz kemarin tolong bawa masalah yang paling besar katanya. Emang kenapa? Ya iya, ini masalah saya yang paling besar. Jadi ternyata bunda sayang, yang kita butuhkan dari suami itu apa? Ridho. Makanya doakan suami kita. Ya, kalaupun Allah muliakan rizkinya, Allah tambahkan rizkinya, itu mah bonus aja. Karena yang paling penting apanya? Ridhonya sama kita. Makanya bunda ya, kalau nanti bunda wafat,
Kemudian bunda nanti disolatkan. Setelah itu suami bunda ke depan sambutan. Saya bersaksi istri saya adalah istri yang sangat baik. Maka bunda, surga terbuka untuk bunda. Makanya sepulang dari sini, ya, suruh suami latihan sambutan. Gitu. Ayah kadieu naon? Kadieu pokona mah. Lamun mamah maot ayah kumaha sambutana sok kaharep. Emang kunaon gitu mah? Ah pokoknya yang sambutan lah coba. Serius Bu. Jadi kalau isyhadu, aku bersaksi istriku adalah istri yang baik, istri yang baik, maka bunda terbuka surga. Makanya latihan dari sekarang biar tidak lupa. Masya Allah, serius. Jadi ya ini penting bunda, masya Allah, masya Allah. Kan kenapa Ustadz tekankan ini? Gini, agar bunda ngedoain suami teh nggak tanggung gitu. Kan kita suami suka hitung-hitungan kan, suka pokoknya malah mau suami bager didoakeun, namun teu moal didoakeun. Bunda, punten. Kalau suami berbuat buruk sama kita, biarkan jadi tanggung jawabnya dengan Allah. Tapi tugas kita apa? Tetap berbuat baik kepada suami kita. Ulah sampai, Ustadz, dikemanakan gengsi saya? Masa suami bisa nyakitin, aku nggak bisa nyakitin? Nggak gitu rumusnya, nggak gitu. Jadi kalau suami kita nyakitin kita, itu urusan dia sama Allah, biarkan. Tugas kita apa? Tetap doakan yang terbaik, layani yang terbaik. Karena bunda akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika bisa memuliakan suami bunda. Kita mah kadang sok-sok apa namanya? Take and give gitu. Betul apa enggak? Kamu setia sama aku juga setia sama kamu. Tapi kalau kamu tidak setia, kadang-kadang kita ngerasa aku juga bisa, emang kamu doang. Nggak begitu rumusnya. Boleh jadi bunda, kita itu dititipkan suami yang kurang soleh karena Allah sedang menitipkan surga kepada kita melalui suami kita yang kurang soleh itu. Ulah dicatat. Gitu. Jadi doakan. Doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Coba Ahilman tanya, lebih penting mana? Dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Tolong jawab. Lebih penting mana? Dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau aku berdoa dan doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi jika aku berdoa dan doaku belum dikabulkan, maka aku lebih bahagia. Coba bunda bayangin. Dikabulkan bahagia. Kalau belum dikabulkan lebih bahagia. Kenapa? Kalau doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi kalau doaku belum dikabulkan berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Catat. Etama Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau doa kita dikabulkan maunya siapa? Maunya kita. Tapi kalau doa kita belum dikabulkan berarti maunya siapa? Maunya Allah. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana, maunya kita atau maunya Allah? Jadi yang paling penting itu bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan doa, itu haknya Allah, prerogatifnya Allah. Tugas kita apa? Doa saja. Doa saja. Kita punya rencana, Allah punya rencana, tapi rencana siapa yang paling baik? Rencana Allah. Bahkan bunda, nanti itu di akhirat ada orang yang terkaget-kaget dengan apa? Dengan tempat yang Allah sediakan bagi dirinya.
Gimana maksudnya Ustadz? Disebutkan dalam hadisnya begini. Nanti itu ada orang yang ketika di akhirat dia kaget karena dapat yang kelasnya luar biasa. Kemudian dia nanya sama Allah, ya Allah, kok aku ditempatkan di sini? Perasaan aku amalnya biasa saja. Kok aku nempetin yang kelas VVIP gini? Apa jawaban Allah? Iya, kamu ditempatkan di tempat ini karena apa? Bidu'aikum, karena doamu belum aku kabulkan di dunia. Jadi ternyata Allah tunda pengabulan doanya bukan saat di dunia, tapi Allah berikan nanti saat di akhirat. Sekarang pertanyaannya, adakah doa yang sia-sia? Adakah doa yang sia-sia? Tidak ada yang sia-sia dengan doa. Yang sia-sia saat kita tidak mau berdoa. Jadi bunda banyakin doa. Jadi seorang istri doanya mustajab, doanya jadi ibadah, doanya jadi amal soleh. Bahkan syukur-syukur Allah ngasih bonus, rizki suami kita dilapangkan karena doa kita. Jadi bunda ulah kieu, Ustad, nah hanya udah doa tapi suami saya miskin terus Ustad. Aya masalah naon? Itu bukan bagian dari maunya kita, bukan. Maunya kita apa? Allah berikan keridhaan kepada kita melalui siapa? Suami kita. Dan kalau udah doain suami jangan diomongkan ke suami. Papa tahu nggak? Mama teh sapeting jedur ngadoakeun bapak. Untuk apa menceritakan hal seperti itu? Cukup jadi kebaikan kita di hadapan siapa? Allah. Termasuk sebaliknya, duhai suami, kalau Anda sukses, Anda jangan belagu. Anda jangan apa? Jangan belagu, jangan sombong. Karena boleh jadi yang mengantarkan Anda pada posisi ini, wasilahnya karena apa? Doa istri. Gitu. Jangan ngerasa, oh ini gara-gara usaha saya, enggak. Boleh jadi di belakang ini, ada istri kita yang nangis di hadapan Allah. Yang bangun di sepertiga malam, yang sholat duha di pagi hari, yang berbuat baik kepada orang tuanya. Boleh jadi itu yang mengantarkan kebaikan untukmu. Hilman, kamu hari ini begini, kamu hari ini dikenal, bisa dakwah, tampil di TV, bisa sekolah. Boleh jadi bukan karena pinternya kamu, bukan. Tapi karena doa istrimu yang menangis di sepertiga malam, tanpa engkau ketahui. Itu. Termasuk lamun suami sekarang kita punten mohon maaf belum dapat sesuatu yang baik, tanyakan diri kita, mungkin kita yang jarang mendoakan suami kita. Kadang-kadang kita mah doanya tergantung tanggal bulan. Awal bulan nggak doakan, tengah bulan embung haus nggak doakan, wah duit lagi kenaun. Jangan, doain terus. 3, istri yang bisa membawa rizki bagi suami adalah istri yang pandai bersyukur kepada suaminya, kepada Allah. Apa sikap syukur terbaik itu? Terima. Begitu banyak perempuan yang ditempatkan di dalam api neraka karena apa coba? Karena kurang bersyukur menerima apa yang suaminya berikan. Hati-hati. Terima apa yang suami berikan. Kalau mau komplain belakangan. Engkewe komplain. Isuk pageto gitu. Awalnya mah terima, suami beli sesuatu, bunda ini untuk kamu. Masya Allah, ayah terima kasih, tapi jelek. Ulah gitu, terima. Dan jangan menghilangkan kebaikan suami karena kekurangan satu suami itu. Kita kan kadang-kadang kebaikannya banyak, gara-gara satu kekurangan jadi ketutup semua. Hati-hati nih, belajar untuk menata hati begitu. Terima apa yang suami kita berikan, syukuri apa yang Allah berikan, karena itu yang akan mengantarkan kebahagiaan bagi kita di rumah tangga itu. Bunda, iya, gaji ayah sekarang 5 juta. Alhamdulillah, Masya Allah gitu. Tahun depan naik gajinya 10 juta. Alhamdulillah. Tahun depannya lagi 15 juta. Alhamdulillah. Tahun depannya lagi di PHK. Apa jawaban kita? Alhamdulillah. Lain, astagfirullah. Alhamdulillah ayah. Gini,
panggil suami kita, peluk, bisikin di telinganya, ayah mikir apa enggak gitu. Jangan begitu. Dipeluk suami kita, tenangkan hatinya, ayah jangan khawatir, mama tetap love sama ayah. Gitu. Ini mah kadang-kadang ada uang suami disayang, nggak ada uang suami karunya tuh, ulah gitu. Syukuri. Ustadz paling keselnya punten, paling kesel kalau ada seorang istri yang cerita tapi menceritakan kekurangan suaminya. Itu tidak boleh itu. Aib rumah tangga itu jangan diumbar keluar. Dan kadang-kadang begini, Ustadz, saya mah selama menikah belum pernah ngerasain yang namanya bahagia. Cius, bener Ustadz. Yang lain mah jalan-jalan, saya mah nggak pernah diajak kemana-mana. Batur mah ke taman safari. Saya mah nggak pernah, cek saya teh. Ari ke taman puring pernah. Taman coret-coret di Bogor aya. Taman Sempur juga aya. Jangan menghilangkan kebaikan suami gara-gara kekurangannya suami, jangan. Kebaikannya pasti ada. Punten ada bahasa, saya nggak pernah bahagia di rumah tangga. Eta bener apa salah kira-kira? Nggak mungkin nggak pernah bahagia. Pasti ada momen dia bahagia. Jangan menutupi semua jadi seakan-akan hilang. Jangan hilang pahala kita. Sayang bunda, jadilah istri yang pandai bersyukur. Ingat ya, istri yang pandai bersyukur, pandai nerima, Allah tambahkan bagi dirinya kebaikan. Boleh jadi jalannya melalui siapa? Suami. Makanya perhatikan deh, istri yang yang bisa menyambut suaminya dengan baik, dengan sesuatu yang baik, itu istri yang bahagia mengantarkan kebahagiaan bagi suaminya. Makanya ada istilah baiti jannati kan. Kalau kita mau menyelesaikan perkara yang besar, selesaikan perkara yang kecil dulu. Di mana? Di rumah tangga, di keluarga. Oke? Yang terakhir, istri yang bisa membawa rizki bagi suami adalah istri yang sabar. Istri yang sabar. Ya. Sabar dalam apa Ustadz? Mohon maaf ya. Kalau boleh jadi kita mendapatkan sesuatu yang gak sesuai di rumah tangga kita, belajarlah menerima dengan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahalanya juga tidak ada batasnya. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena kesabaran juga pahalanya tidak terbatas. Gak ada batasnya. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Sabar itu susah. Karena pahalanya surga besar. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu. Sabar. Khadijah dijanjikan masuk surga karena apa? Karena sabar. Punya suami yang soleh. Asia dijanjikan masuk surga karena apa? Karena sabar. Punya suami yang tidak soleh. Maryam dijanjikan masuk surga karena dia sabar. Menjadi single parent yang luar biasa. Fatimah, dia sabar. Jadi seorang anak perempuan dari ayah yang sangat luar biasa. Jadi semua butuh kesabaran. Dan istri yang penyabar adalah istri yang bisa mengantarkan rizki bagi suaminya. Coba, berangkat dari 3 ini, salehat, qanitat, hafidhat, kemudian diturunkan pada 4 praktek ini. 1, istri yang bisa membawa rizki bagi suaminya. 1, istri yang taat kepada Allah. 2, istri yang senantiasa mendoakan suaminya. 3, istri yang bersyukur terhadap apa yang suaminya berikan. Dan yang keempat, istri yang bersabar atas ujian yang menimpa bagi dirinya. Bismillah. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka bunda, jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya apa? Surga. Saat kita menikah dengan suami kita, kita berazam di awal,
Aku ingin bersamamu, bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami kita punya kelebihan, syukuri kelebihannya. Kalau ada kekurangan, tutupi kekurangannya. Genggam tangannya, peluk tubuhnya, gapai satu visi yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu menyatukan dua pandangan mata pada satu tujuan yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saing tapi saling. Bukan menuntut tapi menuntun. Bukan mengejek tapi mengajak. Bukan memukul tapi merangkul. Bukan merekatkan, bukan meretakan tapi merekatkan. Bukan mencaci maki tapi mencintai. Itulah rumah tangga yang baik. Bunda mau nggak ngumpul lagi di surga sama rumah tangga kita? Yakin? Nanti tanya suaminya, mau apa enggak? Ketemu lagi sama bunda di surga. Bisi we, suami kita pengen ganti bidadari yang lain gitunya. Di surga iya mahnya. Ustaz emang gak bisa ngumpul? Bisa. Bunda yang sekarang ketika nanti di surga akan berubah sesuai dengan apa yang suaminya inginkan pada kita. Jadi kalau suami kita pengen wajah istri saya kayak begini, jadi begitu. Jadi bukan kayak begini. Nenek-nenek mual ayah di surga. Betul apa enggak? Semua berubah jadi muda lagi, jadi wah luar biasa. Apa yang akan bersama? Sama hatinya, sama ruhnya. Bunda juga nanti akan ngelihat suami bunda tuh lebih ganteng daripada sekarang kalau di surga. Maka ayah, bunda, yuk kita harus sama ngumpul lagi di surga. Coba deh, banyak renung, banyak nih, Bi. Kalau bunda sholat sunnah sama suami, tahajud misalnya ya, berduaan, coba duduk bareng, saling natap, lihat anak-anak kita, bisik di hati kita. Kira-kira kumpul lagi di surga atau tidak ya? Itu yang suka Ahilman sering katakan dan sering sampaikan kepadaku. Mudah-mudahan bisa diamalkan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gampang atau susah? Susah nggak apa-apa, karena pahalanya apa? Surga. Jadi istri itu berat karena jam kerjanya panjang. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Itu tugas istri. Jam kerjanya dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya, tidak apa-apa. Jalanin saja. Karena itu pahala terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Sebelum kita berakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang mau diumumkan? Dari Andalusia sudah pengumumannya, sudah. Bunda apa itu? Ada doa. Masya Allah. Masya Allah. Pak Sarif dirawat. Allahu Akbar. Baik bunda, kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita doakan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang sudah dipanggil usianya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Wabil khusus orang tua kita Pak Syarifuddin, Direktur sakit setelah dioperasi, semoga Allah berikan kesembuhan. Semua sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan insyaallah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karena kasih sayang-Mu Engkau mudahkan langkah kami ke tempat ini. Karena kasih sayang-Mu Engkau izinkan kami bertemu lagi di tempat ini. Karena cinta-Mu Engkau izinkan kembali kami hadir di masjid ini.
Ya Allah ya Rabb, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Rahmati pertemuan kami agar membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bisa kami amalkan, ilmu yang bisa kami manfaatkan, sehingga hidup kami lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kehilafan kami ya Allah. Ampuni buruknya masa lalu kami ya Allah. Ampuni seringnya maksiat yang kami lakukan ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami jika belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami kami. Maafkan kami jika belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Maafkan rumah tangga kami jika rumah tangga kami belum menghadirkan ketaatan kepadamu ya Allah. Boleh jadi ujian, musibah, cobaan datang silih berganti yang datang ke rumah tangga kami karena banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Maafkan kami belum bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Maafkan kami belum bisa menjadi yang terbaik dalam rumah tangga kami. Kami mohon ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga yang Kau ridhoi dan Kau berkahi ya Allah. Bunda, kita doakan pasangan kita masing-masing. Hadirkan wajahnya, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk pasangan kami yang bernama, ya Allah, lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Bimbing hati pasangan kami dalam ketaatan dan kebaikan kepadamu ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang baik, untuk bisa mengarungi rumah tangga kami, rumah tangga yang Kau ridhoi ya Allah. Bunda, kita doakan anak-anak kita. Hadirkan wajah anak-anak kita. Sebutkan namanya. Ya Allah, anak-anak kami yang bernama, ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Takdirkan anak-anak kami anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran, yang bisa berakhlak baik dalam kehidupan. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami sepuh, kami tua, anak kami merawat kami ya Allah. Saat kami sakit, anak kami menemani kami ya Allah. Saat nanti kami sakaratul maut, anak kami membacakan talqin untuk kami ya Allah. Saat kami nanti di alam kubur, anak kami mendoakan kami ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, kami sebagai seorang anak ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah mengecewakan hati orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan badannya, muliakan hidupnya. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Titip salam kami untuk orang tua kami di alam kubur ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah,
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, tidak ada di antara kami pagi ini yang banyak dosa kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada di antara kami pagi ini ya Allah yang sedang gelisah hatinya kecuali Engkau tenangkan ya Allah. Yang sedang punya masalah Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan ya Allah. Yang sedang punya persoalan berat Engkau ringankan ya Allah. Yang punya aib kekurangan Engkau tutupi aib kekurangannya ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya hajat Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah di rumah tangganya, keluarganya, ayo berbisik sama Allah, katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir pagi ini ya Allah. Kami yang menengadahkan tangan pagi ini ya Allah. Kami berserah kepadamu ya Allah. Kami yang sedang punya masalah berat ya Allah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Temani kami dalam mengarungi kehidupan ini ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Rabb, istiqomahkan kami dalam amal ibadah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal soleh ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Seandainya kami wafat ya Allah, kami mohon wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah.